Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 41 ini orang-orang yang menerima perkataannya di sini artinya adalah perkataan atau khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ya. Saya lanjutkan di dalam ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, dan yang terlebih berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan, yang mau melakukan firman-Nya. Saya akan mengawalinya dengan membacakan satu doa hari Minggu pagi. Doa ini ditulis oleh William Barclay, seorang teolog, seorang penulis, seorang presenter acara radio dan televisi di Skotlandia, dan seorang menteri urusan gereja di Skotlandia. Demikian apa yang dituliskan oleh William Barclay. Doa hari Minggu pagi. Hari ini kan pas hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi doa kita semua. Ya Tuhan Allah, Bapa kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas hari Minggu, hari Tuhan ini. Tolong kami memakai hari ini untuk memuliakan nama-Mu dan untuk kebaikan kami seturut kehendak-Mu. Tolong kami memakai hari ini untuk istirahat, supaya besok kami dapat kembali melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan kekuatan yang baru. Tolong kami memakai hari ini untuk mengikuti persekutuan bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara kami seiman, supaya kami satu dengan yang lain semakin erat. Tolong kami memakai hari ini untuk beribadah kepadamu, berbicara kepadamu, mendengarkan Engkau, dan makin dekat kepadamu, supaya kami dapat kembali menjalani hari-hari yang lain dalam minggu ini tanpa melupakan nama-Mu. Berkati kiranya hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan dan mengajarkan kebenaran-Mu hari ini di negeri kami dan di negeri-negeri lain di seluruh dunia.
dan berilah kepada mereka kepandaian berkata-kata untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang diberitakan hamba-hamba-Mu tertanam dalam hati kami semua yang akan mendengarnya, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tetapi tumbuh dengan subur dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Semua ini kami mohon demi kasih-Mu. Amin. Satu doa yang sangat indah, Bapak Ibu yang terkasih. Isi doa ini juga menjadi apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini lewat firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui sesuai dengan kalender gerejawi bahwa setelah peristiwa kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, maka dilanjutkan dengan satu peristiwa yang sangat penting juga yang dicatat di dalam firman Tuhan, yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu peristiwa Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, setelah para rasul mengalami semua peristiwa ini, peristiwa Pentakosta di mana mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka hidup mereka yang lama itu menjadi diubahkan oleh Tuhan. Hidup mereka yang sebelumnya itu ketika Tuhan Yesus mengalami peristiwa salib, ditangkap, mati, dikuburkan, itu murid-murid kan imannya menjadi goyah, menjadi rapuh. Ya, kemudian dia bangkit dan bersama-sama dengan para muridnya lagi, dan sementara itu Tuhan akan naik ke surga. Nah, ini bisa jadi iman mereka rapuh lagi, goyah lagi. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada minggu-minggu sebelumnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid sendiri. Akan ada satu penolong yang lain yang akan Tuhan berikan kepada para murid untuk bersama-sama dengan Dia. Dan itu digenapi di dalam peristiwa Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama pada pagi hari ini dengan cara hidup jemaat mula-mula atau cara hidup jemaat yang pertama. Dan ini yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, teladan jemaat mula-mula. Sekali lagi, teladan jemaat mula-mula. Saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Simon tadi ya. Itu salah satu ciri Bu dari kehidupan jemaat perdana atau jemaat mula-mula ini. Salah satu cirinya adalah dengan saling memperhatikan kebutuhan sesamanya, sesama saudara seiman. Nah, pada saat peristiwa Pentakosta ini terjadi, Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit dulu latar belakangnya. Pada saat peristiwa Pentakosta ini terjadi di dalam KPR pasal 2, pada saat itu juga gereja perdana, gereja mula-mula atau gereja yang pertama kali itu terbentuk di kota Yerusalem. Jadi kalau kita bertanya, kapan sih Bu gereja mula-mula itu berdiri? Gereja mula-mula itu berdiri ya terjadi pada saat peristiwa Pentakosta itu di kota Yerusalem. Dan ini merupakan jemaat mula-mula atau jemaat pertama yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setidaknya saya menulis di sini ada 5 teladan yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Berbicara tentang gereja, gereja itu pengertiannya ada 2. Gereja secara organisasi seperti kita ini ya. Kita berada di bawah naungan Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara. Tapi dalam pengertian yang kedua, berbicara tentang gereja, gereja itu siapa Bapak Ibu? Gereja itu adalah kita. Ya, eklesia. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa atau dari kegelapan menuju kepada terang. Itu asal kata gereja. Dari bahasa Yunani yaitu kata
eklesia. Jadi berbicara tentang gereja, berbicara tentang Bapak, Ibu, dan saya, berbicara tentang kita semua. Nah, teladan hidup yang pertama dari jemaat mula-mula ini, yaitu yang pertama kita dapat melihat di ayatnya yang ke-41. Di situ dikatakan mereka ini adalah jemaat ini ya, yang baru terbentuk ya. Ketika Rasul Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat pada waktu itu. Dan mereka inilah yang mendengar, bukan hanya mendengar titik, tapi mendengar dan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Ya, jadi kehidupan jemaat mula-mula ini yang menjadi ciri mereka yang pertama, yaitu mereka mau mendengar dan menerima semua perkataan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh para rasul, apa yang diajarkan oleh para rasul, didengarkan, diterima semuanya oleh para rasul, oleh jemaat mula-mula, maafkan saya, oleh jemaat yang pada saat itu terbentuk ini. Jadi ada kerelaan hati, ada kesediaan hati secara tulus, secara terbuka untuk menerima apa sih yang disampaikan oleh para rasul, pengajarannya mereka dengar, mereka resapi, mereka terima dengan baik. Dan saya yakin mereka pun sampai pada tahap melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah mereka bertekun. Selain mereka mendengar, ini hampir-hampir mirip ya. Selain mereka mendengar dan menerima firman Tuhan, mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya ingin menggarisbawahi kata bertekun, Bapak Ibu ya. Apa sih artinya kata bertekun itu? Bertekun artinya rajin, giat, bersungguh-sungguh, dan disiplin. Bertekun ini berbicara bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi bertekun di sini yang dimaksud adalah berbicara dalam jangka waktu yang panjang. Jadi rajinnya itu dalam jangka panjang, bahkan sampai selama-lamanya. Giatnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Bersungguh-sungguh itu juga dalam jangka waktu yang panjang, dan berdisiplin dalam jangka waktu yang panjang. Itu arti dari bertekun. Jadi bertekun di sini bukan bertekunnya Senin Kamis. Ya, hari ini bertekun, besok tidak. Lusa bertekun lagi, besoknya lagi tidak menjadi bertekun. Bertekun artinya konstan, stabil, ingat ya Bapak Ibu ya, dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan diharapkan sampai selama-lamanya kita ini hidup dalam ketekunan di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, salah satu tugas dan tanggung jawab gereja yaitu adalah didaskalia atau pengajaran. Tugas dan panggilan gereja itu secara umum ada 4 Bapak Ibu. Didaskalia, pengajaran, koinonia, nanti akan saya sampaikan di sini karena ciri jemaat mula-mula ini mencakup semua apa yang menjadi tugas, panggilan, dan tanggung jawab gereja. Koinonia itu persekutuan, diakonia itu melayani, didaskalia pengajaran, dan marturia yaitu bersaksi. Ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita pahami, dan ini yang harus kita jalankan sebagai sebuah gereja, baik secara organisasi maupun diri kita sendiri secara pribadi yang disebut umat Tuhan atau jemaat Tuhan. Jadi salah satu tugas dan panggilan gereja yaitu didaskalia atau pengajaran di sini. Artinya gereja harus dapat memberikan pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya kita ini tetap berpedoman kepada Alkitab, supaya tidak melenceng, agar tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam penyesatan yang terjadi. Ada begitu banyak aliran-aliran sesat ya di dalam negara dan bangsa kita ini. Mulai dari saksi Yehova, Mormon, kemudian apalagi gereja setan ya, ada yang menyebutkan seperti itu, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Yang kelihatan secara kasat mata, tampilan luarnya
itu mirip-mirip dengan ajaran kita. Ini yang perlu kita harus berhati-hati. Ya, mirip-mirip dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang menjadi iman percaya kita. Ya, makanya kita harus berhati-hati apakah ini benar ataukah tidak. Ya, oleh sebab itu salah satu yang harus kita lakukan adalah kita setia bertekun di dalam pengajaran yang disampaikan oleh gereja. Baik itu lewat mimbar seperti ini maupun juga di dalam persekutuan-persekutuan keluarga, dan jangan lupa yang terutama adalah mari kita membaca Alkitab kita Bapak Ibu. Alkitab kita ini jangan ditutup. Ya, hari Minggu baru dibuka. Dibukanya seminggu sekali. Waktu ibadah di gereja aja baru buka, jangan. Baca, kita bertumbuh dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dari firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan ini setiap hari? Jadi pentingnya bagi kita, Alkitab ini menjadi satu pedoman bagi kita. Satu bahan ajar bagi Bapak Ibu dan saya untuk kita belajar setiap hari membaca firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua di sini melakukan 2 ciri ini. Sudah 2 ciri ya. Yang pertama kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita juga belajar bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan zaman sekarang ini kita lebih dimudahkan dengan berbagai macam perkembangan teknologi yang ada. Benar ya? Tinggal mau cari khotbah, misalnya khotbah hari Minggu, tinggal dicari begitu banyak bertebaran di media sosial, di YouTube. Tapi hati-hati juga ya kita memilih mana yang sesuai dengan pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita dimanjakan dengan berbagai macam kemudahan yang saat ini kita alami. Alkitab ini coba periksa HP kita. Ada enggak Alkitab di dalam HP kita? Saya yakin hampir semua punya aplikasi Alkitab di dalam HP. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita kemana-mana ini pergi sudah membawa apa? Sudah membawa Alkitab. Kemana-mana kita pergi membawa Alkitab, tidak dalam bentuk buku seperti ini. Kalau buku seperti ini kan, waduh berat Bu, ribet bawanya. Ini sudah sangat mudah. Tapi, ada tapinya. Apakah Alkitab yang sudah tersimpan di dalam handphone kita, apakah kita buka setiap hari? Apakah kita membacanya? Atau itu hanya menjadi satu aplikasi saja yang ada di dalam HP kita dan baru kita buka ketika ibadah hari Minggu di gereja? Bapak Ibu yang bisa menjawab ini ya, saya tidak bisa menjawabnya, tergantung pada diri kita masing-masing. Tapi saya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Disiplin secara rohani untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersyukur setiap pagi kita dikirimi, apa Bapak Ibu di grup? Dikirimi renungan oleh Ibu Simon setiap pagi. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang membaca renungan itu atau kita langsung mengabaikannya. Itu salah satu cara kita bisa belajar firman Tuhan. Lalu ciri yang ketiga Bapak Ibu ya, nanti kita akan melihat dari kelima ciri ini sudah ada pada diri kita ataukah masih belum. Yang ketiga adalah bertekun dalam persekutuan atau koinonia yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi kehidupan jemaat mula-mula ini mereka hidup dalam satu persekutuan yang erat. Satu persekutuan yang dipenuhi dengan kerinduan untuk berkumpul setiap hari di bait Allah, memecah-mecahkan roti dan seterusnya, memuji nama Tuhan dan seterusnya. Itu arti dari bertekun dalam persekutuan atau koinonia.
Seperti ini bisa disebutkan sebagai apa? Koinonia. Kita bersekutu bersama-sama. Kita berkoinonia bersama-sama. Persekutuan kita ada di hari Jumat. Bapak Ibu jangan mengabaikan itu. Itu koinonia kita. Itu tempat bersekutunya kita. Jadi mari saya dorong juga dan sekaligus saya ingin mengingatkan kepada kita kembali bahwa kita punya persekutuan karena sudah 2 tahun pandemi dan kita mengadakan, gereja tetap berusaha memberikan pelayanan, tetap ada persekutuan secara online. Kalau sebelum pandemi itu biasanya ada kelompok-kelompok sel, kelompok komsel yang ada di Joyo Grand, kemudian ada juga di gereja dan di beberapa tempat yang lain. Ya, jadi ini merupakan satu persekutuan, suatu koinonia yang jangan pernah kita dengan sengaja mengabaikannya atau melalaikannya. Seperti isi doa tadi ya, doa yang sangat indah itu Bapak Ibu. Doa di hari Minggu pagi. Ingatkan kami hari ini, hari Minggu merupakan harinya Tuhan. Hari di mana kami akan bersekutu, beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu ada manfaat enggak dari persekutuan atau dari kita berkoinonia? Manfaatnya ada apa enggak? Kalau enggak ada manfaatnya kita tinggalkan itu. Kita lupakan persekutuan. Manfaatnya sangat-sangat banyak. Manfaatnya besar sekali ketika kita hidup di dalam suatu persekutuan. Makanya firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri Bapak Ibu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita ibadah ini juga kan seminggu sekali. Ya, kalau secara online tinggal link akan dibagikan, tinggal kita klik, muncul. Kita tidak perlu capek-capek, repot-repot datang lagi ke gereja atau ke tempat-tempat persekutuan. Ikuti secara online. Ya. Itu harus ada dorongan dari dalam hati kita sendiri. Ya. Satu kerinduan yang terus-menerus ada di dalam hati kita untuk tetap dan terus hidup di dalam suatu persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu Bapak Ibu, kita akan bersama-sama di Daskalia tadi, belajar firman Tuhan. Di dalam persekutuan kita juga bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bertumbuh di dalam sebuah komunitas atau sebuah persekutuan. Ya, itu manfaat yang sangat besar dari suatu persekutuan. Kita bisa tahu, Bapak Ibu ya, oh saudara saya ini sedang sakit. Dia perlu ditopang, dia perlu ditolong, dia perlu untuk didoakan. Makanya pentingnya kita bisa menjaga, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau hari ini kita lihat ada saudara kita yang tidak datang, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita boleh bertanya. Bapak, Shalom, selamat hari Minggu, hari ini kok tidak hadir ke gereja, apakah sakit? Kita bertanyanya seperti itu. Ya, apakah sakit? Dari situ kita bisa tahu, oh si A sementara sakit, si B tidak bisa ikut ke gereja karena sementara ada tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Perlu Bapak Ibu kita saling memperhatikan, saling peduli seperti itu, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya apa? Tetap ada di dalam persekutuan. Bapak Ibu jangan memisahkan diri dari persekutuan ya. Ini pesan firman Tuhan yang ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa jangan memisahkan diri dari persekutuan ini. Dari
koinonia yang sudah terbentuk atau sudah terbangun. Jangan memisahkan diri dari persekutuan itu. Karena disitulah Bapak, Ibu, dan saya bisa bertumbuh secara iman. Spiritual kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam persekutuan, dan pada saat kita berkoinonia bersama-sama. Saling menghibur, mendoakan, membangun, ya, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Kita ini kan keluarga, ya. Di dalam gereja ini kita sebagai keluarga, meskipun tidak ada kaitan hubungan darah, tetapi kita ini keluarga besar. Yang namanya keluarga, ya pasti harus saling memperhatikan itu tadi. Kalau ada yang susah, sudah menjadi bagian dari kita untuk kita bisa menolong satu dengan yang lainnya. Itu ciri yang ketiga, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam koinonia. Ciri yang ketiga ini ada pada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita lanjut dengan ciri yang berikutnya. Ciri yang keempat. Ada persatuan di antara orang percaya. Ada kesatuan hati di jemaat mula-mula, ya. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi yang sudah kita baca bersama. Ada persatuan di antara orang percaya. Bapak Ibu, tidak ada perpecahan di dalam jemaat mula-mula. Semua orang percaya bersatu. Semua orang percaya pada waktu itu menjadi satu. Ya, sekalipun nanti kalau kita membacanya baik di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah gereja, itu mulai terjadi banyak perpecahan. Ya, karena perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan dogma atau doktrin itu yang menjadi penyebab di dalam suatu perpecahan gereja. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah orang percaya itu tetap menjadi apa? Satu. Semboyan kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berarti di dalam persatuan itu ada apa Bapak Ibu? Kita bisa menjadi kuat, kokoh, tidak mudah goyah. Itu di dalam persatuan atau kesatuan. Nah, ancaman perpecahan gereja ini menjadi ancaman yang terus ada sampai pada saat ini. Terus mengancam gereja sampai pada saat ini. Tadi saya sudah katakan ada banyak sekali penyebab terjadinya sebuah perpecahan. Namun yang ingin saya sampaikan di sini dan yang saya garis bawahi di sini adalah apa yang telah menjadi satu kesatuan selama ini di dalam gereja kita. Mari kita jaga dengan baik, mari kita rawat dengan baik, dan mari kita tetap pupuk dengan baik. Supaya kesatuan yang sudah terbangun di antara kita itu jangan menjadi hancur atau jangan menjadi pecah. Ya. Ada banyak masalah di dalam gereja. Bisa terjadi konflik, bisa terjadi persoalan yang timbul di sana. Pergesekan, perbedaan pendapat, gesekan satu dengan yang lain itu bisa terjadi di dalam suatu organisasi gereja. Tapi kita jangan menjadikan itu menjadi alasan untuk kita mundur dari gereja atau menjadi alasan bagi kita untuk kita akhirnya menjadi tidak satu lagi dan menjadi terpecah-pecah. Kalau ada persoalan di situ, selesaikanlah dengan baik. Kalau ada perbedaan pendapat di sana, carilah solusi yang terbaik. Jangan mundur, Bapak Ibu ya. Ini diingat baik-baik, nggih. Kalau ada persoalan dalam gereja, dicari
solusinya yang terbaik. Karena terkadang ada masalah, ada konflik, tidak merasa enak satu dengan yang lain, malas ke gereja. Benar seperti itu? Ya, itu yang terjadi. Mundur, cari gereja yang lain. Pergi beribadah ke gereja yang lain. Semua gereja sama Bapak Ibu ya. Dimanapun itu pasti ada persoalan di sana. Nah, dimanapun itu pasti ada masalah di sana. Jadi mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara iman, secara rohani atau secara spiritual di dalam menyikapi berbagai macam hal yang terjadi di dalam gereja. Supaya ketika konflik terjadi atau mungkin perbedaan pendapat terjadi, kita tidak langsung serta-merta mundur dari gereja. Tetapi dengan iman yang dewasa itu tadi, rohani yang dewasa itu tadi, mari kita duduk bersama, mencari jalan keluarnya bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Sama halnya di dalam keluarga juga ya. Keluarga ini kan menjadi satu komunitas gereja yang terkecil. Ya. Kalau ada konflik antara suami, istri, anak-anak, duduk bersama, duduk bareng. Bicarakan itu dengan baik-baik. Cari solusinya bagaimana. Ya. Dan dengan demikian maka gereja kita bisa menjadi lebih solid, lebih kuat, lebih kokoh, dan kesatuannya tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Itu ciri yang keempat, ada persatuan di antara orang percaya. Lalu yang kelima, yaitu hidup saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Bahasa yang lebih sederhananya adalah tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Ayat 44 dan ayat 45. Itu yang tadi saya sampaikan di awal khotbah bahwa ciri ini tetap dilakukan oleh Ibu Simon. Terima kasih Ibu Simon. Yang dengan setia ya memberkati orang lain dengan apa yang Ibu Simon bisa lakukan, dengan talenta yang ada pada Ibu Simon. Saling berbagi Bapak Ibu. Saling memperhatikan kebutuhan hidup satu dengan yang lain. Bu, saya tidak bisa berbagi, Bu, saya juga susah hidupnya. Ya. Bukan hanya secara materi saja kita diminta untuk berbagi. Tetapi mungkin kita bisa berbagi kasih kita. Berbagi perhatian kita kepada orang lain. Berbagi kepedulian kita kepada orang lain. Berbagi apa saja yang bisa kita lakukan untuk kebutuhan orang lain. Kalau kita tidak punya uang, jangan paksa Bapak Ibu. Saya tidak bisa berbagi Bu, saya tidak punya. Setidak-tidaknya kita bisa memperhatikan, berbagi perhatian. Berbagi kasih. Lewat dengan cara banyak, macam-macam. Salah satunya kita bisa mendoakan. Itu cara yang paling mudah, yang paling sederhana, yang bisa kita lakukan semuanya. Mendoakan. Itu sudah menunjukkan kepedulian, kasih kita, dan saling memperhatikan tadi. Ya. Seberapa banyak di antara kita yang saling mendoakan satu dengan yang lain di sini? Nah, mari kita belajar untuk terus mengembangkan hal ini ya. Kita saling mendoakan, mungkin secara global saja kita sebutkan di dalam doa, Tuhan berkati saudara-saudaraku seiman di gereja GKIN Bukit Harapan. Tidak apa-apa, kita belajar berdoa untuk saudara-saudara kita seiman. Itu ciri yang yang kelima ya. Hidup dengan saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain, tidak egois ya, dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memberi perhatian kepada orang lain, saling berbagi dengan apa yang kita miliki. Itu yang menjadi ciri dari jemaat mula-mula. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan
bahwa mereka berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti, makan minum bersama, menjual harta milik mereka, kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu menjadi ciri dari jemaat mula-mula. Ya, saya menarik ke dalam kehidupan kita pada masa kini, yaitu kita hidup dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, mungkin kita tidak sampai menjual harta benda kita ya, lalu kita membagi-bagikan kepada orang lain. Tetapi kita bisa memberi perhatian dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, kita menjadi berkat. Menjadi berkat atau menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Atau marturia. Jadi sudah ada didaskalia, sudah ada koinonia, sudah ada diakonia, melayani tadi itu ya, saling berbagi satu dengan yang lain, itu diakonia. Dan yang keempat ini adalah, yang keenam ini adalah menjadi saksi atau marturia. Bersaksi. Nampak di dalam ayatnya yang ke-47. Di situ dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dari kalimat ini, dari kalimat dan mereka disukai semua orang, maka kita tentu dapat menarik satu kesimpulan bahwa kehidupan jemaat mula-mula ini menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi satu kesaksian yang hidup, menjadi satu kesaksian yang indah bagi orang lain, sehingga pada akhirnya dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Disukai karena apa Bapak Ibu? Alasan mereka disukai karena apa? Karena hidup mereka yang tadi itu loh. Hidup mereka yang menjadi satu, saling peduli, saling memperhatikan, saling menolong. Bertumbuh dalam firman Tuhan dan pengajaran para rasul, itu yang menjadi mereka disukai oleh banyak orang. Nah, itu berbicara tentang marturia. Dari hidup mereka saja, sikap, perbuatan, tutur kata, apa yang mereka lakukan, itu sudah bisa menjadi saksi. Mereka bisa bersaksi lewat semuanya itu. Dan dikatakan pada akhirnya jumlah mereka semakin bertambah. Sangat indah ya Bapak Ibu ya. Jadi berbicara tentang bersaksi atau bermarturia, ya. Ada yang bermarturia seperti ibu tadi, bersaksi di depan lewat puji-pujian, lewat pengalaman-pengalaman iman kita secara pribadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Simon. Itu juga marturia, bentuk kesaksian. Tetapi kita juga bisa bersaksi melalui perkataan kita. Tutur kata kita itu loh baik, sopan, manis. Itu secara tidak langsung kita sudah menjadi surat terbukanya, kata firman Tuhan di bagian yang lain ya. Kita bisa menjadi surat terbuka yang dilihat oleh orang lain. Lewat tutur kata kita, kita bicara yang baik. Ya, kemudian dari tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita, sehingga kita menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Sehingga orang akan melihat, oh inilah cirinya orang Kristen itu loh seperti ini. Amin. Orang Kristen itu ternyata berbeda dengan yang lainnya. Amin. Amin. Itu cara kesaksian, cara kita bersaksi yang mudah, yang secara sederhana, yang dapat dilakukan oleh setiap kita setiap hari. Entah itu di rumah kita, di tengah keluarga kita yang mungkin belum seiman dengan kita, di kantor, di pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Disitulah Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk bisa menjalankan tugas dan panggilan gereja, yaitu marturia atau bersaksi, menjadi terang dan garam dunia. Jangan sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Kita menjadi batu sandungan. Jangan pernah lewat kata kita yang kotor mungkin, yang kasar mungkin. Jangan pernah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sebaliknya mari kita belajar untuk bersaksi
bermarturia lewat apa yang kita bisa lakukan, yaitu lewat sikap, perbuatan, dan tutur kata kita. Dan dengan demikian, kira-kira kita akan disenangi oleh banyak orang? Kalau kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, lewat tutur kata kita, sikap, perbuatan kita, apakah kita disenangi? Pasti, saya jamin 100%. Pasti kita akan disenangi seperti bagian firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Kalau tutur kata kita baik, kita akan disukai Bapak Ibu. Kalau sikap dan perbuatan kita baik, kita pasti akan disukai oleh banyak orang. Itu yang menjadi ciri yang terakhir. Jadi dari bacaan firman Tuhan ini setidak-tidaknya ada berapa tadi? 6 ya, 6 ciri dari jemaat mula-mula, 6 teladan yang harus kita ambil, yang harus kita petik untuk kita terapkan di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan bergereja, dan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekarang penerapannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, mari kita belajar menjadi jemaat yang setia dan selalu rindu untuk mendengar dan selalu menerima firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Baik itu firman yang keras, firman yang menegur kita, atau firman yang menguatkan kita, mari kita menerima dengan hati yang legowo dan belajar untuk melakukan firman Tuhan itu. Lalu yang kedua penerapannya, mari kita hidup terus-menerus dalam persekutuan. Jangan pernah memisahkan diri dari persekutuan. Ini diingat baik-baik, nancep di dalam pikiran dan hati kita. Membangun persekutuan, baik persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, persekutuan di setiap hari Jumat kita, dan persekutuan di dalam ibadah setiap hari Minggu. Jangan pernah kita dengan sengaja mengabaikannya dan melalaikannya. Lalu yang ketiga, penerapannya yang ketiga, mari kita juga tetap hidup dalam persatuan satu dengan yang lain. Sekalipun terjadi banyak gesekan, perbedaan pendapat, konflik, permasalahan, tetapi ingat, kita harus tetap bisa menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan di antara kita. Lalu yang keempat penerapannya, mari kita juga hidup saling memperhatikan, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Jika ada saudara kita yang kesusahan, mari kita lakukan sesuatu untuk dapat meringankan bebannya. Lalu yang kelima, mari kita menjadi berkat bagi orang lain lewat sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini lewat firman-Nya. Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa.